Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, khususnya sahibul majlis Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidrus, Habib Abu Bakar Sakran Al-Aidrus, Al-Habib Muhammad Al-Habashi, Habib Mustafa Al-Mutahhar, Al-Habib Hadi Al-Haddad, dan segenap banyak banget tadi habaibnya, Masya Allah, menandakan bahwa ini adalah bentuk persatuan yang indah. Dan semoga dengan kehadiran para habaib ini, minimal kakek-kakek mereka juga memandang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga para sepuh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendengar di antara ucapan Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, nadhiri wa nadhiri fil jannah. Orang yang melihat aku dan orang yang melihat aku, maka di surga. Namun ketahuilah, melihat itu ada dua. Ada melihat dengan ainut ta'zim, pandangan pengagungan, ada pandangan biasa saja. Dan ini terlihat pada mata orang-orang yang melihat sosok mulia. Dari sejak baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada Abu Bakr As-Siddiq, ada Abu Jahal. Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah dengan pandangan ta'zim. Sedangkan Abu Jahal melihat Rasulullah biasa aja. Maka dari itu, pandanglah para ulama kita, para habaib kita, para salihin kita dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan pengagungan, bukan sekedar melihat. Karena Abu Jahal pernah melihat orang yang lebih mulia daripada kita semua, tapi pandangannya hina, pandangannya remeh, pandangannya mengkucilkan, sehingga walaupun dia memandang Rasulullah, tidak mendapatkan sesuatu apapun. Maka dari itu Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim berani menjamin orang yang melihat dia dan melihat dia hingga yaumil qiyamah masuk surga. Kenapa demikian? Karena beliau mengerti arti pandangan ta'zim, arti pandangan pengagungan. Di antara cucu beliau adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang baru aja anget dari Indonesia. Ya, bagaimana orang memandang beliau dengan pandangan ta'zim. Dari mana-mana orang hadir, datang, duduk, nunggu Al-Habib Umar. Tapi di sisi lain juga tidak sedikit orang yang memandang Habib Umar, orang mengatakan lebay, biasa aja. Ada mahrum. Orang-orang yang seperti itu diharamkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita berkumpul di tempat seperti ini, mengenang orang-orang saleh, mengenang seperti Al-Imam Al-Syekh Habib Bakar bin Salim alaihi ridwanullah, sosok manusia yang dari sejak kecilnya sudah dibanggakan oleh guru-gurunya. Di antara guru yang membanggakan beliau adalah Al-Syekh Syihabuddin Al-Akbar alaihi ridwanullah, karena waktu suatu Al-Imam Al-Syekh Syihabuddin Al-Akbar sebagai pimpinan di kota Tarim saat itu, syekh yang diagungkan di kota Tarim mendapatkan aduan dari beberapa orang yang mengatakan, ya Syekh Syihabuddin, bolehkah anak yang masih kecil, baru saja sinnut tamyiz, usianya baru 7-8 tahun, khutbah Jumat? Kata Syekh Syihabuddin Al-Akbar, hadza makruh, tapi sah-sah saja, yang penting dia menjalankan rukun-rukunnya. Akan tetapi itu makruh. Bagaimana ya Syekh Syihabuddin? Kalau itu memang makruh, kenapa engkau biarkan muridmu berkhutbah Jumat dan dia masih kecil?
Ditanya oleh Syekh Syihabuddin Al-Akbar, siapa muridku yang masih kecil khutbah Jumat? Kalau Abu Bakar bin Salim. Oh, kalau Abu Bakar bin Salim dia lebih besar daripada aku. Alaihi ridwanullah wa radhiyallahu rahimahullah rahmatal abrar. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim bukan sekedar alim dalam ilmu zahir, tapi beliau juga orang yang memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi. Bahkan beliau saat mudanya, Imam Syekh Abu Bakar bin Salim itu kerjaannya mengisi tempat-tempat minum orang Hadramaut di tengah padang pasir. Sampai orang pengen tahu di mana sih Abu Bakar bin Salim saat ini, maka mereka akan mencari jejak Syekh Abu Bakar bin Salim dengan darahnya beliau. Oh, ini darahnya Abu Bakar bin Salim, berarti beliau lagi di sana. Karena kegiatan beliau mengisi air untuk orang yang lewat padang pasir kehausan minum. Hada himmahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ilmu, amal, khauf, ikhlas, wari', dan beliau ahlil karam, orang yang sangat dermawan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tidak kurang setiap harinya membuat 1000 keping roti untuk menjamu tamu beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Itu semua mereka bisa lakukan karena melihat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanullah terkenal namanya di mana-mana. Beliau enggak pernah ke Indonesia. Beliau enggak pernah apalagi ke Balikpapan. Pernah Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi lihat bagaimana namanya harum di tempat di Balikpapan. Bagaimana namanya indah di Balikpapan. Bagaimana namanya indah di seluruh dunia karena ikatan yang kuat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saat beliau di akhir hayatnya, beliau telah mendapatkan derajat yang tinggi, magami syuhud, magam melihat, seakan-akan melihat Allah dimanapun beliau berada, sehingga beliau tidak pernah duduk kecuali duduknya seperti orang yang sedang tahiyat yang terakhir. Saat ditanya, ya Syekh, kenapa engkau duduk demikian sepanjang waktumu? Maka beliau mengatakan, beginilah duduknya hamba di hadapan Tuhannya. Beginilah duduknya hamba di hadapan Tuhannya. Alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah jadikan sirnya, kemuliaannya, rahasianya kepada anak cucunya, kepada murid-muridnya alaihi ridwanullah. Di antara murid beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, di antara murid beliau Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Itu imam demi imam yang keluar dari tangan beliau. Dan bahkan dalam riwayat, di antara murid beliau adalah sahibut tuhfah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami alaihi ridwanullah, seorang alim kabir, faqih, sufi, muhaddits, murid Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanullah. Bahkan orang-orang dari luar negeri saat itu datang ke Inat hanya untuk melihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Di antaranya ada orang dari Irak, datang jauh-jauh dari Irak ke Inat cuman ingin melihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia nunggu depan rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian saat Syekh Abu Bakar bin Salim turun dari rumahnya di atas Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu beliau turun dari rumahnya, orang bilang, ya Syekh, itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia nengok, ngelihat, pulang. Wala cium tangan, alaihi ridwanullah. Nah, ini apa? Sir, mendapatkan rahasia karena orang yang memandang kepada orang alim walaupun sekali, walaupun sesaat dengan pandangan ta'zim, maka mereka akan mendapatkan keberkahan alim tersebut, mendapatkan keberkahan saleh tersebut. Karena dulu diriwayatkan bahwa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani alaihi rahmatullah lewat di sebuah pemakaman yang sedang tersiksa sampai suaranya terdengar oleh para orang yang lewat di sekitar. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, siapa yang dikubur di sini? Orang yang tahu mengatakan fulan bin fulan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pernahkah dia hadir di majelis saya? Kata mereka, enggak pernah. Pernahkah dia melihat saya? Enggak pernah. Pernahkah dia menyebut nama saya? Enggak pernah.
Pernahkah dia melihat murid saya? Enggak pernah. Maka ada orang mengatakan, ya Syekh, dia pernah melihat debu muridmu. Waktu engkau jalan dengan murid-muridmu, debu itu terangkat. Dia pernah melihat debu itu dan mengatakan, Masya Allah, debu siapa tuh, banyak banget yang lewat. Dia pernah melihat debumu, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Hanya melihat pandangan dengan pandangan ta'zim kepada orang-orang saleh yang muttasil kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, man arafna ma sayyabna la nusmahbuh la lil'ar wa la linnar wa in sayyabnaha. Orang yang mengenal kami, kata Imam Abdullah Al-Haddad, sahibur ratib, makanya jangan ditinggalin ratibul Haddad. Siapa yang mengenal kami, mengenal ratib kami, mengenal wiridan kami, mengenal kitab-kitab kami, man arafna ma sayyabna, kami enggak bakal sia-siain dia, enggak bakal kami telantari dia. La lil'ad, kami enggak biarin mereka tercela. Wala linnar, kami enggak biarin mereka masuk neraka. Wa in sayyabnaha, walaupun dia telah melupakan kami. Alaihim ridwanullah, mereka adalah ahlillah, orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti 100% baginda besar Nabi Muhammad. Sampai seperti Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa anni arju qad amiltu biha." Tidak ada satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah kecuali aku mengharap aku telah melakukan semua itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, majlis semacam ini jangan kita pandang cuman karena majlisnya. Ya, tapi lihat yang hadir di tempat ini pernah melihat gurunya, pernah melihat kakeknya, pernah melihat orang saleh, dan pandangan kita bersambung dengan pandangan mereka sampai kepada baginda besar Nabi Muhammad yang satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah saat hidup melihat Allah. Ini yang kita cari, ma'asyiral muslimin. Maka kita yang hadir jangan pernah alpa, jangan pernah gaib. Paksakan diri kita hadir di majlis-majlis seperti ini. Kan Sayyidina Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayahnya Al-Habib Salim dan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau walaupun sudah dia ditandu tetap mau ngajar. Ya Habib, kamu udah uzur, biar muridnya aja datang ke sini. Lah, aku yang datang ke Rubat, aku yang ngajar di Rubat Tarim, dan semoga Allah dengan ini memberikan kesehatan bagiku. Ya, lihat Al-Habib Munzir bin Fuad, ya walaupun sudah pakai infusan tetap hadir di majlis. Begitulah mereka, himmah mereka tidak lagi mengenal letih, tidak lagi mengenal lelah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah sayangnya kalau kita datang sendirian. Ya, ini datangnya pada sendirian, yang penting saya. Jangan. Jadi orang yang memiliki sifat seperti sifatnya Nabi Muhammad. Apa sih sifatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad enggak ridha satu pun dari umatnya masuk neraka. Enggak ridha satu pun dari umatnya masuk neraka. Kalau kita kan enggak sebesar itulah. Ya, minimal bawa satu teman kita hadir di majelis. Insyaallah pekan depan bawa satu temannya, wajibin diri kita, saya wajib bawa teman saya satu, sehingga majelis ini terus berkembang, insya Allah pahalanya terus mengalir untuk kita yang mengajak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dalla ala khairin falahu misl ajr fa'ilih. Orang yang mengajak orang kepada kebaikan maka akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Mengajak teman itu mudah, tapi kadang-kadang setan yang ada di diri kita itu mencegahnya. Ah, nungguin dia lama, udah jalan duluan aja, bodoh amat. Masa bodoh dia mau ngaji kayak kagak kayak. Tapi tatkala kita tunggu dia,
hadir bersama kita. Alangkah kecewanya syaitan terhadap diri kita. Dan itulah yang kita inginkan, mengecewakan syaitan. Dan dulu ada orang pernah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan polosnya dia doa seperti ini kepada Allah. Ya Allah, jika engkau, siapa yang engkau ingin bahagiakan dan siapa yang engkau ingin kecewakan? Apakah engkau ingin mengecewakan Nabi-Mu Muhammad atau mengecewakan iblis? Ya Allah, jika engkau mengampuni aku, berarti engkau telah membahagiakan Rasulullah. Dan apabila engkau tidak mengampuni dosaku, berarti engkau telah membahagiakan iblis. Ya Allah, aku berserah padamu. Jika engkau ingin membahagiakan Nabi-Mu Muhammad, maka ampunilah aku. Jika engkau ingin membahagiakan iblis, maka jangan ampuni aku. Jalan ini Badui dengan polosnya doa kepada Allah seperti itu. Subhanallah, di situ ada seorang alim yang saleh sedang tidur di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya. Kejar itu orang dan katakan, Allah lebih memilih membahagiakan Rasulullah. Bangun ini orang saleh, dipanggil, ya fulan, ya fulan. Barusan aku mimpi Rasulullah dan mengatakan, katakan padamu Allah lebih senang menyenangkan Rasulullah. Dan alhamdulillah, kita hadir ke tempat ini membahagiakan Rasulullah, mengecewakan iblis dan kecewain lagi iblis dengan membawa teman kita, membawa saudara kita, membawa, yang penting jangan bawa pacar. Ntar bawa teman, pacarnya dibawa, jangan. Nama, ini malah mengotori majelis Nabi Muhammad. Nama, dan jangan pernah kita hadir kecuali orang tua kita ridha dengan kita. Jangan keluar orang tua suruh ke warung, ntar dulu bu mau ngaji, jangan, ke warung dulu baru ngaji. Karena ini adalah cara untuk kita meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk kita memahami syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majlis ini, majlis Rasulullah secara khusus, dapat perhatian dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya, Habib Umar itu selalu menanyakan bagaimana perkembangan majlis Rasulullah. Nah, maka kembangkan majlis Rasulullah di balik papan ini. Nah, jangan sampai yang besar malah majlis-majlis yang isinya musik. Ya, majlis-majlis yang isinya joget-joget. Itu juga majlis, tapi majlis syaitan. Majlis seperti ini majlis Rasulullah, majlis Allah Subhanahu wa taala. Maka besarkan majlis Allah. Terlebih Balikpapan ini kan ada rencana pengen jadi tetangganya ibu kota ya. Gimana kalau kita majlis kita ini lemah, kemudian ini menjadi ibu kota? Alangkah mudahnya orang Balikpapan dirusak, ma'asyiral muslimin. Karena yang namanya ibu kota itu tidak seperti saat ini. Ya. Saat ini kita merasakan Balikpapan anteng-anteng aja. Tapi begitu jadi ibu kota, ruwet. Semuanya ada, semuanya hadir. Bagaimana kita membentengi muslimin yang ada di Balikpapan ini? Maka dari itu, hadiri majlis-majlis ilmu dan kuatkan tali persatuan kita sesama muslimin. Yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah, artinya bantuan Allah sesuai dengan kebersamaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kita semua, karena Allah Subhanahu wa taala saling tolong menolong di jalan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat yang tinggi untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa kita yang lalu dan menjaga sisa umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang tua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
yang masih hidup dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga andai kata di antara mereka telah meninggal dunia, semoga malam ini diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat siksa dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim menyambangi orang tua kita yang telah meninggal dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا مطرودا ولا مأثوما ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه وارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khair jaza. Nasihat yang indah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, yang ngebuat iblis kecewa. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup, sama-sama kita baca sholawat busyra dengan niatan apa yang kita niatkan semua mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya juga buat Bapak Subaidi bin Nasir. Mudah-mudahan lebihkan sehat walafiat, urusannya lancar, barokah dan manfaat, dan kita yang hadir juga malam hari ini mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah ala hadhihi niyah wa kullatin salihah, dan juga sebagaimana niat guru kita yang mulia Al-Habib Sugaf bin Nabi Hasan Baharun saat membaca salat busyra wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Qubul al-Fatihah.